Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Saudara Menteri Investasi, Kepala Badan Penanaman Modal, dan seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama, saya ingin mendalami dari besaran investasi. Besaran investasi yang tadi disampaikan bahwa sejak tahun 2019 investasi selalu sesuai dengan target, bahkan bisa melampaui prognosa yang kemudian ditargetkan oleh Presiden. Presiden targetkan meskipun prognosanya masih di bawah 968, tapi ditargetkan 1.200 triliun, kemudian bisa melampaui menjadi 1.207 triliun. Kemudian juga ditargetkan prognosanya di tahun 2023 1.099 triliun, ditargetkan oleh Presiden 1.400 triliun, kemudian terlampaui menjadi 1.418 triliun. Dan ini adalah besaran yang fantastik menurut saya, dan ya semestinya kalau melihat nilai investasi yang begitu besar ini bisa untuk mengkatrol terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, apakah dari seluruh target besaran investasi yang ada, ini terrealisasi semua tidak dalam tahun? Ataukah angka ini adalah angka realisasi? Apakah ini angka komitmen ataukah angka realisasi? Ini yang saya ingin tahu, ya. Dan kalau tidak salah, saya juga pada rapat jauh sebelumnya sudah meminta kalau memang nilai investasi ini naik terus, saya meminta data. Datanya untuk mengetahui apakah data-data tersebut memang menunjang terhadap nilai yang disampaikan dalam pemaparan di awal ini, gitu ya. Jadi sampai hari ini saya tidak mendapatkan data itu. Jadi mohon nanti saya data-datanya, investasinya di mana saja, dan kalau tadi secara global disebutkan antara perbandingan PMA 52,4%, kemudian PMDN 47,6%, luar Jawa dan Jawa, tentu selebihnya saya ingin tahu bahwa apakah ini komitmen ataukah realisasi, mana datanya untuk memperlihatkan bahwa angka ini tentu men-trigger terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan pada akhirnya tentu harapannya dengan investasi yang sangat besar ini tentu bisa mesejahterakan rakyat. Kalau betul-betul angka ini make sense, betul-betul terrealisasi dan memang ada wujudnya yang kita bisa buktikan melalui data-data itu. Yang kedua, yang saya ingin dalami adalah terhadap investasi yang mangkrak tadi. Saya masih belum pahami ya. Mangkrak itu disebabkan tadi kan hanya karena dampak Covid ya, dampak Covid. Mangkrak itu karena dampak Covid, bukan? Izin kalau izin saya kasih ya. Ini. Jadi sebelum kami masuk jadi kepala BKPM itu sudah ada investasi mangkrak 4-5 tahun. Jadi itu akumulasi dari investasi mangkrak sebelum Covid. Ya. Jadi saya masuk itu menyelesaikan cuci piring itu 708 triliun. Oke. Gitu, Pak. Saya kira ini juga mungkin nanti datanya bisa di. Sudah ada Pak datanya tadi di. Yang di belakangnya. Bapak itu ada itu. Yang ini mangkrak. Yang lote segala macam ini. Ya. Hyundai. Tapi tolong izin lah istilahnya jangan cuci piring karena itu kan pemerintahan berkelanjutan. Enggak, maksudnya cuci piring dalam arti kata mungkin lebih baik dikatakan diselesaikan lah cuci piring. Ya, itu PR yang diselesaikan. Negatif, tarik kata-kata saya tarik kata-kata saya selesaikan lah. Makasih Pak Dedi. Cuci piring itu kalau menurut Pak Bahlil itu bahasanya udah paling halus, itu udah paling halus itu udah.